Nangga makan bukan Oreo, Gorio. Iya. Itu anjay. Itu soalnya dulu gue kan bisa disembuhkan dengan ludah. Buat apa researchku selama ini? Berarti malah penemuan baru. Iya itu dia. Jadi enggak, emang enggak ada sekarang. Gitu ya. Gue kalau ngeliat yang dulu, aduh, pantesan nggak ada laki yang mau itu pada saat itu. 5.000 cemburuan. 3.000-nya apa? Oh iya, rahasia. Besok ya. Tiga ribu. Suka ngomongin mantan. Ah shit. Nah. Pilihannya berarti patriarki 1.000, manipulatif 2.000, suka ngomongin mantan 3.000. Duh gue benci banget lagi. Aku cemburuan. Sebenernya 5.000 tapi gak mampu. Gak boleh kan sisa 3.000. Ya udah 3.000. Suka ngomongin mantan. Iya. Itu dia. Jadi Paling gue tempeleng palanya. berarti orangnya suka olahraga nih jadi. Bajunya casual, terus tingginya 180 cm. Tapi suka ngomongin mantan. Aduh suka ngomongin mantan itu. Ya orang gak ada lagi. Yang kelimanya Makanya- juga apa kelima itu tadi? Yang kelima itu tadi red flagnya. Cemburuan. Cemburu udah pernah. Patriarki udah pernah. Sering ya. Banyak juga ya pacarnya ya. Gitu-gitu. Oke, kita masuk ke segmen 2 ini adalah segmen di mana penonton akan bertanya. Ini adalah pertanyaan dari Kita akan penonton. membahas Umi jauh lebih dalam. Emang begitu? Gak kompak kan? Oke. Umi, peran lu sebagai Lambe itu ada di series apa? Kun Anta. Anjay, apa lo masih lo? Awal gue. Itu peran lu tuh sebagai apa? Kenapa mau Lambe? Tukang gosip? Tukang gosip. Oh, Jadi gitu. emak-emak yang tukang gosip gitu. Oh, lu sih jadi mama? Iya, jadi kayak emak-emak yang gak emak-emak gitu loh. Oke. Kayak perawan tua aja gitu. Kayak perawan tua tapi yang bacot waktu itu. Oh, itu makanya namanya Lambe. Nama Makanya- Malambe namanya gitu. Kun Anta, Kun Dewi. Anta anjir. Ada yang tahu loh. Ih, anjing. Keren. Nah, terus lu tuh di series, di film apa series sih? Inul Adam. Iya. Itu sebagai Itu- diri lu sendiri. Gue Kenapa lupa nama Umi? perannya apa. Namanya Umi ya? Umi namanya. Oh iya Itu sebagai diri lu sendiri berarti? Iya, sebagai diri gue sendiri. Itu mah ordal yang masukin. Kayak nggak maksudnya, Mi syuting ini yuk gitu. Ah, iya pak. Ya udah, skripnya ini ya improve aja gitu. Hah? Sumpah? udah. Begitu? Jadi bebas. Bebas. Terus gue kayak oh ya udah. Tapi lu Gue dibayar. suka, itu ada Mas Inul sama, Om Inul lu tuh. Mbak Inul sama Mas Adam gak ada di situ gak? Ada dia ada. Kita berdua tuh ngefans banget loh sama Mas Adam sama Mbak Inul. Lucu banget loh mereka. Ya kan kayak lucu banget. Kayak couple yang bener-bener lucu yang cuek satu sama lain tapi kayak romantis. Tapi romantisnya gak yang menye, ngerti gak? Iya Kayak iya. apa sih kamu gitu loh kayak Oh iya iya. lucu iya. banget. Sosok kayak Iya, gitu ya. gitu-gitu. Cute-cute gitu ya. Kayak lu Tapi yang cute-nya Mas Adamnya. iya, Mas Adamnya yang cute, yang kayak gombal-gombal. Oh, iya? Ngomong-ngomong, bercanda-bercanda, ntar Mbak Inul yang kayak, apa sih? Gitu. Ada pertanyaan buat Umi. Oh, ntar abis lo sama gue. Boleh dong. Gas. Asik. Ini kan ini pakai borak. Lu itu udah abis 4 tuh baru ngomong ada boraksnya. Umi, pertanyaan terbanyak dari penonton. Kriteria cowok idaman lu tuh yang kayak gimana sih? Kayak gimana? Soalnya tuh lu suka repost konten-konten yang Cowok-cowok bahas tentang mature cowok-cowok gitu. mature gitu. Kenapa? Kita bener-bener stalk Umi sampai dalam. Betul. Kenapa? Emang yang selama ini childish? Kan gitu. Dia TikTok Atau ya. sekarang yang lagi deket sama Umi adalah cowok-cowok yang mature itu. Gimana? Ini ya teman-teman. Ada ininya Jadi nih. aku belum punya pacar. Oh belum. Ya baru deket-deket aja. Oke. Tapi pengennya sama yang mature aja. Mature Karena- itu gimana? Ini makan gorengan nggak kayak. Gak apa-apa. Mature tuh sebenarnya gini, after dari hubungan gue yang kemarin lama, gue ngeproses diri gue tuh kayak gue kenalan sama yang seumuran sama gue kenalan sama cowok yang kayak gini, yang kayak gini, yang A, B, C, D gitu. Dan emang sengaja gue deketin gitu kayak gue pengen tahu gue ke dia gimana sih gitu. Dia, gue pernah sama cowok yang avoidant
gue cocok gak sih gitu. Gue sama cowok yang dari awal clingy, gue cocok gak sih gitu-gitu kan. Kayak ternyata dari semua itu gue ngerasa gak cocok. Gue pernah juga ngerasa kayak apa gue nyari cowok yang tenar, anak Jakarta hits, yang kaya, cakep gitu, tapi suka juga misalkan gitu, party, temen ceweknya banyak. Pernah gue lakuin deket sama cowok kayak gitu, ternyata gue nggak suka. Dan ternyata ego gue sebagai perempuan yang kerja, yang setiap hari nyari duit, gue tahu susah payahnya nyari duit dan yang lain-lainnya, ketemu sama cowok yang kayak gitu tuh nggak ngasih makan ego gue sebagai perempuan yang gue ngerasa penuh lagi gitu. Dan ternyata gue baru nyadar bahwa materi itu penting. Kita sebagai pasangan ya pasti dong gitu. Apalagi harus nyari cowok yang setara menurut gue juga karena ini nggak enak ya. Ada cabai nih. Mencari cowok yang setara. Kurang bagus gitu lah nanti setengah. gambarnya. Ulang ya. Ulang dari awal aja. Jangan. Terus ya udah pada akhirnya gue kenalin diri gue tuh materi itu penting, tapi nyari cowok yang setara dalam pemikiran, terus juga kayak misalkan nggak apa-apa gajinya, misalkan gaji gue 50 juta gitu per bulan, ya pasti gue harus mencari pasangan yang di atas gue atau setara gitu kan. Dan ternyata kayaknya ya nggak apa-apa, maksudnya gajinya sama gue nggak yang 100 juta atau yang kayak gimana atau yang nggak kaya tapi bikin gue tenang. Kayaknya itu lebih, gue udah capek kerja gue bercanda, muter otak dan yang lain-lain, apalagi belum lagi gue jadi orang yang nggak bisa dandan kayak gini, dandan aneh-aneh lah, pakai bulu mata, pakai ini segala macam. Gue harus nemuin cowok yang bikin gue secure juga dong. Bikin gue ngerasa tenang bahwa ya nggak apa-apa, gue nerima lo gitu. Bukan yang ngelihat gue sebagai artisnya aja, tapi ngelihat sepaket itunya gitu. Gue diangkat sama orang. Kan kerjaan gue bukan yang kayak cantik sinetron, FTV, yang kayak gadis-gadis gitu. Ya peran gue yang entahlah digendong, entahlah dibully, entahlah dikatain gitu. Ya gue juga susah nyari cowok yang kayak nerima kerjaan gue kayak gitu apa enggak. Dan gue sayang banget sama kerjaan gue. Kayak mau gimana pun gue dapet suami suatu saat nanti, gue harus ketemu sama suami yang bukan suka juga sama gue tapi suka dengan kerjaan gue gitu. Karena lu di kerjaannya tuh lu sangat enjoy kan, sebenarnya melakukan ini tuh enjoy banget. Dan kenapa gue cinta banget, karena impactnya tuh setiap gue ngelawak, orang ketawa, orang terhibur. Sering banget gue nerima DM yang kayak aku tuh pengen bunuh diri tahu, tapi nonton kamu tuh aku jadi semangat lagi. Ngechat panjang dan segala macam itu kan impactnya ke gue besar banget kan gitu. Jadi ya kenapa gue harus nyari cowok yang ngubah diri gue, sementara gue suka dan gue senang ada di posisi kayak gini gitu loh. Pun lu yang sekarang kan tidak buruk gitu. Maksud gue lu sekarang kan sedang berusaha menjadi diri lu yang terbaik gitu. Iya kan? Kalau lu mendapatkan cowok yang narik lu dari posisi lu yang sekarang dan mencoba merubah dari diri lo yang sekarang, kayaknya juga itu kurang sih. Gak bagus juga ya. Iya, dan ya makin kesini juga makin kayak ada mikirnya kayak ya mungkin cowok, gue juga sebagai manusia nggak mungkin ada 5 kesempurnaan. Pasti yang dikasih cuma 4 atau 3. Pasti kan 2 ini yang harus pasangan gue terima atau toleransi kan. Ya sama aja ke cowok juga gitu, kayak 3 atau 4 ke yang green flag di dia, tapi 1 nggak red flag amat tapi bisa gue toleransi apa enggak, kan itu kan. Dan kenapa gue nyari yang mature juga sebenarnya bukan tentang usia ya. Tapi so far gue ketemu sama cowok yang di atas gue yang justru emang bisa ngomong gitu, yang bisa nerima buat nggak apa-apa gitu. Dan gue tuh kena banget ternyata sama cowok kayak gitu, karena ego gue dikasih makan yang gue butuh itu sebagai cewek yang kerja banget gitu loh. Lu sebenarnya berarti mature as in mental dan pemikiran kali ya gitu kan. Dan itu kan sebenarnya bisa didapat satu dari tua umur misalnya itu kan dia kan udah melewati berbagai macam fase lah gitu. Betul. Gitu kan. Bisa juga dia umurnya masih muda tapi dia dari dulu udah kerja keras, udah segala macam. Udah di tempat kehidupan. Bener, bisa juga jadi kayak gitu kan. Nah, cowok seperti itu yang lu mau. Iya, yang bikin gue tenang, yang waras, karena gue udah capek banget ketemu sama cowok yang ngomong gitu. ngomong. Oh, lu suka
emong gitu berarti Berarti kamu diurusin. sama kayak aku. Dan aku dulu sebelum nikah, jangan ikut-ikutan dulu ya. Aku sebelum nikah dulu mikirnya gini kan, melewati pemikiran panjang kan. Terus aku tuh juga selalu mikir cari cowok itu tuh benchmarknya tuh gak ada yang satu gitu loh, satu dunia. Bukan benchmark yang kayak cowok harus banyak duit, harus bisa kayak ngajak kamu traveling, beliin kamu ini itu, ganteng, punya rumah, punya mobil. Tapi sebenarnya cowok yang bener itu tuh apa yang kamu butuhin, yang kayak Umi bilang tadi. Apa nih, kayak Umi tadi bilang juga kan kayak kita tuh cewek-cewek yang happy-nya adalah bekerja. Bener. Jadi emang harus cari cowok yang bikin kita secure, terus bikin kita juga ngerasa apa ya? Kayak Aman gitu. Terus ngerasa disayangin. Capek-capeknya tuh jadi ngerasa pas sama dia jadi nggak capek gitu kan. Iya itu yang abis putus kenal sama banyak cowok, aku nggak ngerasa kayak aku jadi playgirl ya. Mungkin teman-temanku kayak udahlah Mi, jangan orang dibaperin terus diiniin. Tapi menurut gue itu suatu jadi perjalanan di gue nya. Itu jadi suatu proses yang gue mau yang kayak gimana. Gue mau ngedapetin cowok yang seperti apa ya gue. Cobain tuh maksudnya bukan dari arti kata negatif ya, tapi gue mencoba untuk bagaimana sih ngobrol sama nih orang, ngejalanin sebulan deh sama dia, 2 bulan sama dia, ngobrolnya nyambung nggak gitu, dari segi pemikirannya kayak gimana. Gue pernah sama yang cowok avoidant yang gue bilang ayo ngobrol gitu, terus dia nggak mau ngobrol gitu, itu kan kayak ngebuat gue, aduh gue udah malas banget sama cowok yang gue harus mikir dia kenapa ya gitu. Iya Oh, lagi. Gue udah capek banget gitu. Oke. Gue udah capek kerja. Jadi lo jelas ya jelas. Lo mau sama gue apa enggak? Oke. Kayak Setuju. lo maunya gimana gitu loh. Iya, Jadi iya, kayak iya. gue udah gak mau repot. Lagi gue bingung kenapa banyak cowok yang kayak gitu ya. Nah itu. Iya kan? Sangat itu yang kayak membingungkan itu gitu. yang kita takutin ya. Aku ya. Kamu tahu gak sih? Aku waktu kayak pertama kali Marco deketin aku kan habis putus juga. Lagi. Habis putus tuh pacaran lama terus putus. Aku bilang sama dia gini. Terus dia juga baru putus. Putus lah pokoknya gitu. Terus aku bilang sama dia gini, lo mau deketin gua cuman sebagai pelarian doang atau mau serius? Kalau mau jadi pelarian doang bukan gua orangnya. Kayak udah capek gitu loh untuk cuman main-main doang, ngobrol-ngobrol doang. Jadi udah straightforward aja. Betul, dan dari situ juga aku bisa ngelihat kayak cowok tuh kan manusia yang jelas ya menurut gue. Kayak cowok tuh nggak ngebingungin. Dia mau ya dia mau. Betul, Dia bakal betul. ngusahain itu. Gue setuju. Gitu. Gue sebagai cowoknya gue setuju. Iya kan? Jadi kayak kalau kita sebagai perempuan nanya lo mau sama gue apa enggak? Ya itu kalau cowoknya mau ya mau. Iya, Kayak bener. gue beneran mau sama lo lagi gitu. Iya. Nggak takut dengan apapun, nggak takut dengan apa ya karena gue udah mau sama lo kan itu. Jadi kayak ya udah nggak usah ribet. Gak mau nyari cowok ribet. Gue kalau ngelihat cowok, gue tanya misalnya, lu tuh sama si cewek ini apaan sih status lu misalnya gitu? Ya nggak tahu, jalan bareng aja. Udah berapa lama? Udah berbulan-bulan. Ya kenapa terus jelasin dong maunya apa gitu. Gue juga jadi ikutan kesel gitu. Jadi lu Kalau maunya menurut apa aku sih? berarti dia simply nggak yakin aja. Iya. Dan bukan mau serius. Iya, terus menurut kenapa aku di-keep kalau kayak gitu? Ya buat temen ngobrol. Ya nggak sih? Biasanya. Ya nggak semuanya kan. Iya, iya, Makanya iya, itu iya, kayak iya, kenapa iya. susah nyari cowok yang Susah. waras dan bikin tenang tuh itu kayak Betul. mau lo menurut gue ya mau sebanyak apapun duit. Nyokap gue tuh selalu ngajarin mau sebanyak apapun duit kamu nggak bisa ngebeli apapun dari aku. Kayak mamaku gitu kayak kamu ada, kamu sehat, kamu ini tuh itu udah menjadi nilai plus buat aku gitu. Ya nilai kamu uang kamu bonus gitu loh. Nah itu yang gue kayak makin kesini tuh makin kayak iya ya. Kalau gue sama cowok yang kayak segala macamnya apa? Kan gue punya wish buat punya cowok kan. Gue pengen after umroh tuh doa gue tuh pengen punya cowok yang baik, yang ganteng, yang tinggi, yang soleh, yang gak ninggalin sholatnya, yang bawa gue ke jalan yang lebih baik gitu, yang sabar, yang sayang sama gue, pokoknya semua gue tapi yang maksudnya emang bener-bener bikin gue jadi lebih baik. Iya. Cocok nih podcastnya pakai hijab. Jago lu doanya tepat nih. Nah itu tuh kayak ternyata pas gue ketemu sama cowok yang kaya gini-gini tapi jauh dari agama, ternyata gue nggak bisa. Oke. Gitu. Ternyata duit tuh dan fame tuh bukan segalanya ya. Ternyata gue nggak ngerasa tenang nih sama nih orang gitu. Kok gue ngerasa kayak temen ceweknya banyak dan dia kayak
gitu. Jadi was-was Tapi lu ya. jujur gue juga sempat pengen cerita ini bahkan ke beberapa temen gue, cuman takut jadi kontroversial gara-gara kayaknya nggak banyak yang relate. Dulu gue juga sempat deket sama cowok yang kaya banget, tapi gue juga tidak merasa secure lagi. Iya. Atau mungkin nggak tahu ya, mungkin Ya sebenarnya beda-beda ya kan. beda-beda kali ya. Gue ngerasa kayak mungkin dengan nama yang udah gue bangun sampai sekarang gitu kan pasti ada di pemikiran gue kayak apa gue nyari cowok yang kaya aja ya terserah deh tapi adabnya kayak gimana. Tapi gue pengen kaya aja karena biar kayak orang ngeliatnya gue setara gitu. Tapi udah gue coba nggak bisa gitu. Iya sih. Setaranya ya gue tetap mencari yang pola pikirnya bukan pola pikir yang kayak patriarki Betul. gitu. Itu kan penting ya pendidikannya, bebek bobotnya itu ya tetap gue pikirin gitu. Gila, emang ini luar biasa ini. Senior Sanggar Ananda nih. Hebat loh dia ini ya. Tipenya tuh jelas gitu apa yang dia Iya mau tuh udah dong. jelas gitu. Tapi jadi perempuan tuh menurut aku harus tahu lagi tipenya yang jelas. Ya nggak sih? Tapi nih misalnya lu kan suka golf. Lu suka golf kalau lagi penat atau lu emang suka golf aja? Gue tuh pengen banget wishlist gue tuh pengen Jadi atlet. golf, iya, terus tour lap keluar kota sampai keluar negeri sebenarnya. Oh, lu Cuma pengen gitu. belum ada waktu buat coaching gitu. Tapi gue pengen banget. Tapi golf tuh stress release karena sendirian. Jadi kalau gue golf tuh gue nggak pernah mau ditemenin. Oh lu bukan yang apa tuh yang driving? Bukan yang gitu? Driving juga. Driving. Oh driving juga tapi sendiri. Sendiri. Wah itu enak banget sih. Tapi kalau sama sahabat juga recharge nggak? Enggak, tetap harus sendiri. Recharge tapi beda recharge-nya. Oke. Kayak Lu butuh waktu sendiri gitu. kalau sama temen tuh recharge-nya tuh kayak ngerasa hilang apa ya kayak masalah yang nggak terlalu dipikirin, ngerasa tetap ada yang care sama gue, ngerasa ada yang sayang sama gue gitu. Lu kalau misalnya main golf terus kayak dia tiba-tiba itu lu perasaan lu apa saat itu? Tiba-tiba gitu misalnya lo mau driving kan lo butuh kayak dia satu oke balikin lo mau itu rapat nih udah berubah atau belum nih Nih ya, kita akan membacakan beberapa film dan acara TV yang dibintangi oleh Umi. Anjay. Lu tapi harus nyebutin lu jadi siapa di sini? Iya. Iya. Siap? Bus Om Bebek. No, gue lupa banget. Tapi jadi suster anak-anak gitu, Anja. babysitter. Bolehkah sekali saja ku menangis? Anjay. Ica kalau nggak salah jadi Ica. Gila, Ini apa tuh lo tahun berapa sih? Tahun 2000. Iya baru kan kalau nggak salah. Assalamualaikum Baitullah. Jadi Ica juga. Lu tahu kan Ica terkenal dengan nama babi? Sumpah. Nama babi. Iya. Jadi kalau ada babi, Ica itu. Aku taunya kayak itu mahal ya Ica gitu. Bukan. Terus gerbang setan. Wah. Jadi siapa ya Angel kalau salah. Angel. Cakep gitu Angel. namanya. Oh ya? Oh bukan Ica lagi ya? Bukan. Shirley, Aduh, gue lupa. Shirley. Pokoknya cakep deh namanya Georgina. cerita cewek-cewek cakep. Georgina. Itu di gerbang setan film bioskop dong? Film bioskop kayak sama Om Komeng, Oh, sama Opi komedi? Kumis. Seru Iya, banget. sama calon kita tong gitu. ngefans banget sama Komeng. Asli. Iya, uhuy ya. Lu di Uhuy. gerbang setan mati gak? Enggak. Wih, sensor itu ya enggak teret gitu. Lah kan udah tayang. Ya kan siapa tahu orang ada yang belum nonton pengen nonton. Udah turun. Oh iya, di Netflix siapa tahu ada. Jangan disensor. Repot. Pak Mali tumbal. Kiki, jadi Kiki. Di situ lu sebagai orang yang pamali. Enggak, itu jadi temennya Tumbal ya? Kesha Lefronka. Oh. Jadi Putri, Jadi temennya bestie Putri. kan Bestie. sekarang. Oh, bestinya. Ya, jadi bestie juga. Terus acara TV-nya Kamu nih. tahu nggak kalau Umi sama Kesha suka pilates bareng? Oh lu Iya, pilates. sekarang nge-gym bareng. Sama-sama Aquarius soalnya. Jadi anehnya balas-balas lama chatnya tuh. Aduh. Introvertnya sama. Introvertnya sama. Punya pemikiran sendirinya sama. Uniknya sama. Jadi kayak nyambung. Tapi makanya Aquarius biasanya suka kerja di air. Cocok tuh biasanya Sama kerja di air. suka kerja di akuarium, bener gak? Bener gak lu mau jadi nyelam sama hiu gitu yang dada-dada ke anak kecil di Bukan Dufan. karena air tahu, bukan karena air jadi nyambung gitu. Lu apa? Sagittarius. Oh iya. Makanya Bebas cocok ya. sama Iqbal, Libra. Cocok juga sama Aquarius katanya. Oh iya ya. Lagi. Kamu apa kamar kok? Aku Virgo. Picky ya, agak picky gitu ya. Iki sama. Dia kalau nggak salah Virgo tuh botak. Iya Virgo tuh botak, gendut. Semua ya. Botak, gendut, tukang makan, suka makan kambing. Jeroan diembat semua. Terus katanya duitnya
terlalu banyak. Iya, dibilang miskin sama istrinya sendiri. Beli water heaternya gue mikir tadi. Mana yang paling murah ya? Oke, terus acara TV-nya Umi. Lenong Dadakan. Itu acara TV pertama lo bukan? Iya. Lenong Dadakan. Oh, dia boomingnya dari situ. Enggak, Lenong Legenda. Lenong Legenda. Iya. Lenong Dadakan tuh masih umur 13 tahun ya. Lenong Legenda? 16, 15, Oh, 15. di situ karir lu melejit. Iya, mulai dikenal dari situ. Sama Dava, Arik. Umi Lenong gitu. Umi Lenong, Oh, betul. gile. Karena itu seru. Oh iya ya? Karena umur-umur anak kecil. Hah. Didandanin jadi nenek-nenek. Oh. Jadi suami istri. Gitu. Itu tayangnya di mana? Laki bini. Di MNC waktu itu. Oh dia MNC. Berarti sama suami istrinya sama Dava. Sama Dava, jadi raja ratu. Jadi nenek kakek, suami istri. Jadi kenapa kayak orang banyak yang suka ngelihat kita berdua karena dari dulu tuh dipasanginnya terus di Lenong tuh kita selalu jadi berantem, suami istri yang suka berantem yang kayak apa sih gitu. Oke. Ya, jangan gitu ayang. Tapi itu lu dikasih skrip atau lu bebas? Nih, Improv. Lenong Legenda itu awalnya bukan gue sama Dava ikonnya. Oke. Jadi di rolling sama Kak Adit. Ya namanya anak sanggar banyak kan. Aha. Gitu. Terus gue ya udah nggak apa-apa gitu. Kamu tahu nggak Adit siapa? Adit siapa? Adit nggak tahu Adit siapa? Adit Gumai kan? Iya, Aditya Guma. Apa gue ditampar? Apa itu gunanya tadi? Nampar tuh apa gunanya gue tanya? Itu kenapa gue ditampar? Kan gue nggak tahu doang tadi. Kamu banyak nggak taunya. Terus habis itu udah nih ternyata gue inget banget episode pertamanya adalah Malin Kundang. Oke. Tapi gue jadi suami istri sama Dava. Ah. Jadi ya bini sama laki terus ngomong Padang gitu ceritanya ala-ala tapi di Betawinya. Dari situlah chemistry-nya dapet. Padahal di situ kita nggak bercanda. Aku sama Dava tuh dulu sama-sama pemalu kayak mau ready nggak? Iya boleh. Gitu. Jadi malah kayak gitu terus ternyata pas tayang terus produsernya atasan-atasannya suka terus minta kayak ikoniknya Dava sama Umi aja ya gitu. Terus dari situ ternyata banyak tuh yang demen. Nah terus waktu itu tayangnya jam 8 pagi. Sebenarnya gue kayak siapa yang mau nonton ya jam-jam segitu. Lawannya adalah Dahsyat yang dimana udah dikenal banget. Susah kan. Ternyata Lenong Legenda itu pernah ngalahin ratingnya Dahsyat. Oh serius? Iya, terus akhirnya jadi stripping tuh. Nah jadi stripping itu karena cerita-cerita legenda kan sedikit ya. Kayak ya maksudnya Oh iya terbatas gitu. Terus habis itu ya udah sama Kak Adit. Kak Adit tuh bikin cerita 5 menit sebelum tag kirim baru sama ke kita. Jadi 5 menit kita ngecek Capek dulu di banget, WhatsApp. Terus gak boleh ngafalin lama. Abis itu ayo udah yuk. Jadi kita harus hafal. Dan itu gue kelatih buat ngafal skrip, improvisasi itu dari situ. Tapi Jadi banyak nggak boleh improvnya lama-lama. dong berarti. Banyak improvisasinya dong. Banyak Soalnya improvisasinya tapi nggak boleh meleset dari skrip yang dibuat sama Kak Adit juga. Oke. Kan dimonitorin sama Kak Adit kan. Jadi Iya. kayak itu salah tuh dialognya, Kak Adit tuh tahu. Dialognya sama, cuma bahasanya aja diubah-ubah dikit Oke, ya. diubah gitu. dikit. Terus kalian juga masih suka kerja bareng kan sekarang? Oke, jadi kan Umi punya podcast kan sayang yang pakai hijab-hijab itu. Apa namanya? The Nurul. The Nurul's. Umi, karena kamu sekarang sudah ada di dunia selebriti. Siapa sih selebriti yang paling kamu gak suka? Marco. Gua apa ya? Gue tanya. Gua apa ya? Ya udah adek kamu deh. Nggak. Adek kamu kan Iya, sekarang jadi lebih artis. terkenal, iya. Oh iya bener, emang nyebelin sih tuh orang. Tapi lu pernah gak ketemu orang artis yang lu pikir oh baik nih, ternyata tiba-tiba aduh kurang lagi gitu? Dulu iya, tapi makin kesini gue paham lagi kayak ya udah aja. Ngerti gitu. ya? Lebih ngerti kayak dia judes ya gitu. Tapi ya sebagai senior, ya nggak apa-apa dia judes. Kita yang sebagai junior yang harus bisa kayak ngebecandain atau nggak ngebawa itu ke arah yang serius. Karena kalau kayak gitu terus capek banget. Entertain tuh kan itu aja kan lingkupnya. Iya sih. Dan kayak dari satu ke satu tuh bisa didengar gitu. Iya, Kayak bener cepet lagi. gitu loh beritanya tuh gitu. Jadi enggak daripada gue nggak suka, daripada ngegrogotin hati gue buat gue benci banget, gue nggak mau lagi sama dia gitu tuh. Ya lebih baik ya udah aja.
Lu lebih memilih untuk mengerti posisi dia gitu ya. Iya. Betul. Ya susah sih kalau bisa gosip-gosip kayak gitu. Raisa aja digosipin mandi pakai air galon. Iya, ada aja di Iya, dunia ada entertain aja. mah. Padahal kan itu gue, riders gue. Itu pas kita lari Rexona bareng kan. Iya kan air itu dari Padahal tinggal- dispenser. Itu kan, Iya, lu ngambil sendiri kan, tapi ngambil yang sendiri. masukin ke baknya kan Hasya. Iya, harusnya. Harusnya kan iya. Terus selain Lenong Dadakan ada Teater Tawa. Teater Tawa, Global TV itu. Itu Global TV. Iya. Sobat Miskin. Sobat miskin di Trans 7. Itu lu jadi orang miskin di situ. Oh, iya santai Jadi kali. hostnya, Iya sorry. ceritanya. Oh. Jadi hostnya. Itu cerita tentang orang Oh, pecah lu jadi hostnya? Jadi tuh nyari-nyari orang miskin gitu? Bukan, sobat miskin tuh jadi kayak, hah iya sih. Orang Kayak miskin, enggak, orang enggak. miskin dikumpulin disuruh berantem. Siapa yang menang dapat duit. Bukan. Masa ngumpulin orang miskin. Dulu sih, lu juga ikutan dong. Mau biar bisa beli water heater. Enggak, jadi kita ke rumah orang-orang kaya, kayak misalkan yang ayo gede banget rumahnya, usaha apa, bisnis apa Oh, gitu. lu jadi berasa miskin di situ. Iya, jadi kita yang kayak norak-norak gitu, kok host yang norak. Si anjir gede banget situ. Tapi emang rumah orang gede-gede banget ya. Iya ya, kata gue apa sih ini Emang, usahanya. yaudahlah, kita sobat miskin. Iya ya, berapa duit ya kalau rumah gede-gede gitu? Tapi biasanya orang-orang kayak gitu ya, yang bener-bener ngerintis terus jadi bener-bener kaya gitu, orangnya nggak belagu gitu. Ih, pada baik-baik. Nah iya tau. biasanya tuh Baik, begitu baik, malah. Biasanya orang-orang yang dapat duit dari cuci uang tuh yang belagu. COD, Comedy on Delivery. Ya, itu Trans Tapi 7. kamu sempet dilapor Pak juga gak sih? Iya lapor Pak, tapi Iya bukan kan? reguler. Ya maksudnya bintang tamu. Bintang tamu. Tapi sering gitu. Sering banget kan yang sama anak kayak Pak Andre kan? Iya, Oh, Kenzi. soalnya ada demand dia datang terus tuh ada demandnya, Iya. Tapi ya sempet kan? lucu banget. Gue sering lihat. Emang sekarang udah gak lucu? Kok sempet? Iya nggak maksudnya kayak Ini, ini dia nih kosakata dia nih agak kurang. Udah, ya kan? Tuh, berarti menurut dia, lu sekarang udah gak lucu. Gua sekarang miskin. Bukan gitu. Orang jadi salah kaprah mulu sama lu. Lu kan kosakata lu ada yang Gak kurang aneh lu aja. dikat-kat potongan Maksudnya lu. potongan-potongan itu scene-scene-nya tuh lucu-lucu banget. Iya, iya. Gitu loh. Gaspol. Ngespol. Itu apa? TV, acara TV. TV SCTV. Oh, SCTV. Sama Arafi. Lenong Legenda, oh ini yang tadi ya Udah. Lenong Legenda ya, yang lu meledak di situ ya. Yes. Kunanta itu dia Lambe. Lambe. 1001 legenda. 1001 legenda tuh di 2023 dibuat lagi. Oh, oke. Tapi itu tuh selalu berhenti karena masalah internal. Oke. Bukan karena ratingnya jelek. Ratingnya bagus. Ratingnya selalu bagus, tapi masalah internal yang ya kita Kita nggak bisa tahu kan. gitu-gitu yang jadinya udah kelar gitu. Tapi menurut lu kalau Timun Mas, cerita Timun Mas, yang salah itu Buto Ijo atau Maya Timun Mas? Maya Timun Mas itu ngutang ke Buto Ijo. Iya benar. Buto Ijo bilang, oke gue kasih duit, tapi sebagai gantinya, Ntar udah gede gue ambil ya. iya gue ambil ya gitu. Terus Maya Timun Mas, oke. Buto Ijo tuh cuma nagih utang loh, Iya. tapi dibunuh. Iya ya, salamanya sih. Ya kan, salah Maya kan? Salamanya. Gue sih kalau jadi emak nggak mau gitu ya. Masa udah gue gedein. Itu dia. Gua ambil, gue juga kan nggak ikhlas. Iya, hanya untuk harta. Iya, enggak, gue enggak. Ya kan, Salamanya. Maya tuh durhaka tau. Maya Timun Mas. Siapa tuh yang nyiptain Timun Mas? Berarti emaknya jual si Timun Mas ya? Iya, tapi nggak mau bayar. Akhirnya Buto Ijo turun ngejar-ngejar Timun Mas, mati Buto Ijo aja. Tuh, yang diutangin malah yang mati. Berarti kasihan si Buto Ijo ya? Ini tuh orang-orang Indonesia tuh suka ngutang, suka utang online ini. Ini tuh gara-gara pinjol-pinjol ini gara-gara Timun Mas. Tuh yang bener aja siapa penciptanya Timun Mas? Serial web series. Opus. Ah, Jai, namanya bagus tuh. Opus. Opos. Apose. Opos. Opos kue kerungu. Opus. Apose. 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 Apose tuh apose. Apose itu apose. Apose. Apose indang. Apose. Apose itu seru banget. Jadi cerita kantoran. Isinya aku, Om Andre, Oke. Seru Teh banget Hesti Wih, seru yang banget. pemain lapor Pak. Ceritanya aku jadi Aku OB. boleh ikut gak sih? Boleh nanti casting ya. Nanti casting ya. Casting ya. Aku pengen banget tahu. Lu mah ikut pengennya sama- masuk dulu, Enggak, langsung aku masuk. pengen ikut sama geng-geng yang itu. Dia ini kebiasaan. Tapi cantik kalau cakep mah nggak bisa masuk geng kita. Iya, aku Dia nih bisa kebiasaan. dibully-bully, itu Kalau aku bisa. kalau sinetron Aku mau. langsung dipilih, nggak casting. Kebiasaan. Terlalu Iya kan? jadi peran utama Enggak, ya. kan dulu gue juga casting-casting sampai pingsan di busway. Jangan sok tahu. Iya dulu, sekarang kan enggak. Terus Inul dan Adam, anjay itu my favorite Iya, web series. Yes. Nah,
penghargaan dan nominasi. Cuma atu. 2. Hah? 2023 nominasi di penghargaan Indonesian Television Award kategori pendatang baru televisi terpopuler. Itu buat televisi apa? Itu gue gak menang. Iya, tapi kan nominasi. Ya. Oh ya nominasinya iya. Nominasi. Terus 2024 menang. Damn. Ya. Di penghargaan apa? Kalau nggak salah apa sih kayak komedian sedang naik daun tapi pilihan juri. Betul sekali, kategori komedian sedang naik daun dari Betul. Anugerah Komedi Indonesia. Betul Anukom. Tapi itu pilihan juri. Jadi Om Indro, Cing Abdel itu gitu. Loh, justru itu yang lebih dong. bagus. Iya, aku kayak Lebih legit. Masya Allah. Lebih Iya. legit. Masya Allah ya. Iya, kalau orang-orang Aku juga luar mau bisa dibayar. Apa? Aku juga mau. Ini kok mau sih? Iya, tahu nih dari tadi mau nih. Aku juga mau. Aku mau water heater. Aku mau kasur, Lu semua aja mau lu nggak mau. tapi kayak didandanin kayak gua yang aneh-aneh. Mau. Kalau Gua mau mau. kayak Gue pernah kelawak juga gitu. didandanin jadi badut. Tapi kan FTV gitu ya. An. Iya, pernah juga. Tapi kan cakep. Jelek. Ya kan kayak tapi kerjaan aku cuma badut. Iya. Gitu yang ujung-ujungnya enggak kok aku terima kamu apa adanya. Oh iya Tapi gue tuh bener. paling suka banget loh dan paling mimpi gitu pengen ada Jadi badut? enggak sketsa yang dijorok-jorokin yang pakai styrofoam seru banget. Anjir, itu gue juga mau sih. Sumpah, Sumpah. ya. Gue tuh pengen banget mukul orang pakai styrofoam, sumpah. Nah, lu tuh pengen kan? Dan itu kan impactnya kayak happy kan? Iya. Nah itu kayak kenapa gue suka banget sama kerjaan gue. Karena kayak lucu aja ngerti Iya, nggak? iya, Bikin iya. orang ketawa karena kita atau karena orang lain gitu tuh. Lapor jadinya Pak sih seru lucu banget sih tapi. Lapor Pak lucu Lapor Pak banget lucu sih. banget sih. Lucu Walaupun banget. dia ada menurut gue dia ada skripnya gitu. Ada jalur tengahnya tapi semua orang tuh kayak melakukan sesuatu sendiri gitu loh. Betul. Itu lucu banget sih, lucu banget, lucu banget. BTS tuh gue suka banget sama BTS tuh. Hah? Bercanda tapi santai tuh yang gue diangkat-angkat kalau lu pernah lihat. Iya. Gue pernah diangkat dari satu ke satu lagi gitu. Bener-bener kayak gak ada harga diri kan sebagai perempuan kan gitu. Tapi gue happy gitu loh. Lucu kan soalnya ya? Iya, gue jadi ibu hamil, gue jadi kayak anak pang yang misalkan gue anak SMA yang seumuran sama Om Andre tapi manggilnya halo Andre. Pengen banget lagi, boleh nggak sih sekali aja Seru, please? seru Aku banget, mau seru. sekali aja panggil halo Andre. Halo. Dia anak seumuran sama Andre, kayak gitu sketsa aku mau. Oh, kalau mau manggil Iya, Om Andre kayak Taulani. Lu kalau di undang-undang begitu mah udah pasti jadi cewek cantik yang kayak pacarnya Om Andre gitu. Iya. Aku mau yang gitu. Boleh Nih kamu mah kalau mau misalnya kamu diundang nih kamu jadi cewek cantik. Ketawa gini. Gitu. Coba dulu gimana? Coba Ketawa kayak gimana? gitu biar Iya. ketawa aduh muncrat ini. Yang gitu yang kayak Nah, gitu tuh. Kayak gitu. Ntar berubah. baru. Oh, Cara ini mah belajar ya di rumah iya, ya. ketawanya masih Emang nggak bisa itu mah. boleh kayak gitu. Nggak boleh, nggak Nih, keterima. ketawa kayak gitu nggak boleh. Iya. Cara aku belajar. Udah videoin. Iya, ntar gue videoin ya. Casting ya. Ayo Dewi coba sekarang ya, siap ya. Siap. Enggak, coba. Coba casting di sini. Siap ya. Ayo. Ayo. Siap Satu, nih. 2, 3. Tuh kan? Tuh nggak bisa. Nggak bisa, harus gini deh, harus. Nggak bisa. Tuh. Kayak gitu. Nggak lulus casting, nggak lulus casting. Preparation gue untuk belajar. Kan gue harus nontonin dulu komedian. Terus gue belajar gitu. Kamu tahu di mana tempat berkumpul komedian? Di Studio Belinsky. Karena Studio Belinsky adalah studio untuk foto, untuk podcast. Ini adalah studio terbaik tempat para komedian berkumpul. Iya, sedunia dan Nah, terus lagi aja. Setiap episode begitu udah nggak usah itu di-cut. Belinsky, I love you. Oke, jadi itu aja Umi. Makasih banget udah datang ke sini. Yes. Thank you banget. Yes, Arlo. honor yang 1 M aku transfer ke kamu. Masya Allah. Aduh, melewat gitu loh dia. Dingin. Umi, boleh bilang ke kamera apa saja yang sedang kamu lakukan akhir-akhir ini? Ayo penutupan lu jualan. Gak ada yang lu promo. Ada nanti ntar kan tayang. Jadi aku punya program baru namanya Haha Hihi di Trans TV. Oh, di Trans TV. Jadi jangan lupa nonton nanti ya. Oke, kalian
itu aja postcode kita hari ini. Makasih Ya banget udah itu buat kalian apa? itu kalian diem di situ. Gitu maksudnya. Gak usah kemana-mana. Ya udah itu kalian. Itulah, itu untuk kalian. Otaknya nggak sinkron. Adminnya lagi ngetik udah ngomong. Itu kalian apa sih? Saksikan postcode setiap hari Minggu jam 5 sore. Oke, thank you Umi. Thank you. Thank you.